Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri Fadila Nur Aulia dengan NIM 193141083, kemudian Puja Mardalita Pertiwi dengan NIM 193141090, dan yang ketiga ada Kamelia Rizky dengan NIM 193141093. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang tahapan pembelajaran tematik. Tahapan pembelajaran tematik terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Selanjutnya, materi pertama akan dijelaskan oleh Mbak Puja. Saya Puja Mardalita Pertiwi, NIM 193141090. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahap perencanaan pembelajaran tematik. Jadi, tahap perencanaan pembelajaran yaitu rangkaian rencana yang memuat isi dan kegiatan pembelajaran yang bersifat menyeluruh dan sistematis yang akan digunakan sebagai pedoman bagi guru dalam mengelola kegiatan belajar mengajar. Dan dalam pembelajaran tematik, perencanaan yang harus dilakukan adalah ada 3, yaitu pemilihan tema dan unit-unit tema, kemudian langkah perencanaan aktivitas, dan yang terakhir adalah kontrak belajar. Dan untuk pemilihan tema dan unit tema itu dapat datang dari staf pengajar, yaitu guru kelas atau guru bidang studi dan siswa. Biasanya guru yang memilih tema dasarnya dan dengan musyawarah siswa menentukan unit temanya, begitu. Kemudian pemilihan tema dasar yang dilakukan oleh guru itu mengacu pada tujuan dan materi-materi pada pokok bahasan pada setiap mata pelajaran yang terdapat pada kurikulum. Tema juga dapat dipilih berdasarkan pertimbangan lain, seperti tema yang dipilih merupakan konsensus antar siswa, misal dari buku-buku bacaan, kemudian pengalaman minat, isu-isu yang sedang beredar di masyarakat, dan dengan mengingat ketersediaan saran dan sumber belajar yang sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Seperti itu. Dan untuk tema dasar dan unit tema ini dapat muncul dari siswa, kemudian guru yang mengorganisir atau guru melontarkan tema dasar, kemudian siswa mengembangkan unit temanya. Dan ada juga curah pendapat. Jadi curah pendapat ini bermanfaat untuk memunculkan tema dasar, kemudian dikembangkan menjadi unit tema. Dan untuk yang kedua yaitu langkah perencanaan aktivitas. Di dalam langkah perencanaan aktivitas ini meliputi ada pemilihan sumber, kemudian pemilihan aktivitas, dan perencanaan evaluasi. Evaluasi dalam pembelajaran tematik itu menggunakan jenis evaluasi otentik. Kemudian sasaran evaluasi berupa proses dan hasil belajar siswa. Dan aspek yang dievaluasi adalah kesempurnaan aspek kepribadian siswa, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Kemudian teknik-teknik evaluasi ini meliputi observasi, yaitu mengamati perilaku hasil belajar siswa dengan menggunakan daftar cek, kemudian skala penilaian, dan catatan anekdot. Ada juga menggunakan wawancara guru dan siswa dengan menggunakan pedoman wawancara atau evaluasi siswa, kemudian ada jurnal siswa, portofolio, dan yang terakhir adalah tes prestasi belajar. Kemudian tahap perencanaan yang ketiga yaitu kontrak belajar. Kontrak belajar ini akan memberikan arah dan isi aktivitas siswa dan merupakan suatu kesepakatan antara guru dan siswa. Jadi itu tadi mengenai tahap perencanaan pembelajaran tematik. Untuk materi selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan akan dijelaskan oleh materi selanjutnya. Terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang tahap pelaksanaan pembelajaran tematik. Jadi pada kegiatan ini harus sesuai dengan standar kompetensi dasar, indikator, dan keterampilan lain yang dipadukan. Selain itu, pada tahap ini pelaksanaan harus sesuai dengan prinsip utama dari pembelajaran tematik itu sendiri, yaitu yang pertama, guru tidak mendominasi kegiatan pembelajaran, guru hanya bersikap sebagai fasilitator.
sehingga akan memunculkan sifat kemandirian pada diri peserta didik. Kemudian yang kedua, pembelajaran dilakukan secara individu maupun kelompok, sehingga menuntut peserta didik untuk memiliki sikap tanggung jawab dan kerjasama. Kemudian yang ketiga, guru dituntut untuk berpikir kreatif yang akan memunculkan ide-ide yang mungkin tidak terfikirkan ketika tahap perencanaan. Selanjutnya, tahap pelaksanaan ini secara umum terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, kegiatan pembukaan, pendahuluan, atau eksplorasi. Kemudian yang kedua ada kegiatan inti atau elaborasi. Yang ketiga yaitu kegiatan penutup atau konfirmasi. Baiklah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu kegiatan pembukaan. Dalam kegiatan ini, guru memberikan motivasi agar nantinya ketika pembelajaran siswa bisa fokus. Kemudian dalam kegiatan pembukaan ini sifatnya adalah pemanasan, sehingga pengalaman peserta didik digali dan kemudian disesuaikan dengan tema yang akan digunakan dalam pembelajaran. Kegiatan ini bisa dilakukan dengan mengajak peserta didik untuk bernyanyi, bercerita, maupun kegiatan fisik. Tahap yang kedua yaitu kegiatan inti atau elaborasi. Pada tahap ini memiliki tujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik, baik dalam hal membaca, menulis, maupun berhitung. Dalam proses pelaksanaan kegiatan inti ini membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga guru perlu memberikan metode dan strategi yang tepat agar siswa tidak mudah bosan. Misalkan, guru bisa melakukan pendekatan pembelajaran dengan belajar sambil bermain atau learning by games, atau pendekatan dengan pembelajaran yang menyenangkan atau joyful learning. Kegiatan inti di dalam pendekatan saintifik dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan. Yang pertama yaitu kegiatan mengamati. Peserta didik diminta untuk membaca buku atau mengamati video yang diberikan guru pada layar proyektor. Kemudian yang kedua, kegiatan menanya. Pada hal ini, guru meminta peserta didik untuk bertanya dan membuat pertanyaan tentang apa yang mereka amati. Yang ketiga yaitu kegiatan mengumpulkan informasi. Guru akan membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Kemudian mereka akan berdiskusi tentang apa yang diamati dan ditanyakan, sehingga dalam hal ini peserta didik akan memperkaya pengetahuan mereka. Kemudian yang keempat adalah kegiatan mengasosiasi. Guru melakukan tanya jawab dengan peserta didik tentang apa yang telah mereka amati. Kemudian yang kelima yaitu kegiatan mengomunikasikan, yaitu siswa diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Kegiatan yang ketiga yaitu kegiatan penutup atau konfirmasi. Kegiatan ini untuk mengakhiri sebuah pembelajaran. Kegiatan ini berisi kesimpulan hasil dari pembelajaran yang telah dilakukan. Pada awalnya, guru akan menanyakan apa yang telah mereka pelajari kepada peserta didik. Kemudian guru akan menambahkan kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang telah disampaikan oleh peserta didik dengan mengedepankan pesan moral pada setiap materi. Saya Kamelia Rizky dengan NIM 193141093. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tahap evaluasi. Nah, tentu teman-teman tidak asing dengan kata evaluasi. Nah, evaluasi itu berasal dari kata evolution yang berarti penilaian. Maka, tahap evaluasi itu merupakan tahap penilaian dalam pembelajaran. Nah, ada beberapa ahli seperti Wang dan Brown itu mengemukakan tentang evaluasi. Ia menyatakan bahwa evaluasi itu merupakan suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai daripada sesuatu. Nah, kemudian teman-teman juga tidak asing dengan kata kurikulum 2013. Nah, ketika kita mengucapkan kurikulum 2013, yang langsung kita pikirkan yaitu dalam dunia pendidikan madrasah, ibtidaiyah atau pendidikan dasar itu adalah pembelajaran tematik.
di mana pembelajaran ini itu bukan hanya mementingkan atau menekankan pada hasil pembelajarannya, melainkan lebih mementingkan pada pembelajaran yang berbasis aktivitas. Maka penilaiannya itu lebih menekankan pada proses pembelajarannya. Nah, kemudian penilaian yang digunakan dalam pembelajaran tematik ini yaitu penilaian autentik. Apa sih sebenarnya penilaian autentik itu? Nah, penilaian autentik ini merupakan penilaian yang dikerjakan secara luas, lengkap, dan menyeluruh agar kita itu dapat menilai aspek sikap, keterampilan, maupun pengetahuan, mulai dari input, proses, sampai output dari pembelajaran itu. Nah, di sini penilaian autentik itu dibagi atau dikategorikan menjadi 3 aspek. Yang pertama itu adalah aspek pengetahuan. Nah, aspek pengetahuan ini dapat kita nilai menggunakan beberapa cara, seperti yang pertama itu tes tulis. Nah, tes tulis ini merupakan tes yang soal dan jawabannya itu diberikan secara tertulis, yang nantinya itu dapat berupa misalnya pilihan ganda, kemudian isian, benar atau salah, menjodohkan, dan lain sebagainya. Itu contoh dari tes tulis. Nah, kemudian untuk menilai aspek pengetahuan juga dapat dilakukan melalui tes lisan, di mana soal atau pertanyaan dan jawabannya itu diberikan melalui lisan atau melalui ucapan kita. Nah, ini itu dapat berupa kata, frasa, kalimat, maupun paragraf. Selain itu, tes lisan ini juga dapat melatih keberanian dan kepercayaan diri siswa. Nah, kemudian yang ketiga yang dapat digunakan untuk menilai aspek pengetahuan itu adalah penugasan. Nah, di penugasan ini nantinya siswa itu dapat diberi tugas, baik itu misalnya PR, pekerjaan rumah, baik itu individu maupun kelompok. Nah, kemudian aspek yang kedua yaitu aspek sikap. Nah, dalam menilai aspek sikap ini itu dapat dilakukan melalui yang pertama itu observasi, di mana observasi ini merupakan penilaian yang dilakukan secara terus-menerus atau berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, dalam menilai melalui observasi ini itu dapat menggunakan lembar observasi. Nah, kemudian cara yang kedua yaitu melalui penilaian diri. Nah, penilaian diri ini merupakan teknik penilaian yang dapat dilakukan dengan meminta siswa untuk menemukan kekuatan dan kelemahan dirinya guna pencapaian kompetensi. Nah, dalam penilaian diri ini itu dapat menggunakan instrumen lembar penilaian diri. Nah, kemudian yang ketiga yaitu penilaian antar teman. Jadi nanti siswa itu diminta untuk saling menilai antara teman yang satu dengan yang lainnya yang ada hubungannya dengan sikap dan perilaku siswa. Nah, dalam penilaian ini juga nanti dapat menggunakan instrumen lembar penilaian antar peserta didik. Nah, kemudian yang keempat yaitu menggunakan jurnal atau catatan guru. Nah, jurnal atau catatan guru ini berupa catatan guru di dalam atau di luar kelas yang memuat tentang hasil pengamatan mengenai kelebihan dan kekurangan siswa terkait sikap dan perilaku. Kemudian aspek yang ketiga yaitu aspek keterampilan. Nah, di sini aspek keterampilan itu dapat dinilai melalui yang pertama kinerja. Nah, nanti di sini siswa itu diminta untuk melakukan tugas pada situasi yang sesungguhnya dan di sini itu menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Misalnya menari, menyanyi, kemudian memainkan alat musik dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua yaitu proyek. Di sini proyek itu sendiri itu merupakan penilaian terhadap tugas yang mengandung penyelidikan atau penelitian terhadap suatu kasus dan diselesaikan pada periode tertentu. Nah, ini itu meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada pelaporan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu
melalui portofolio. Nah, portofolio sendiri ini merupakan sekumpulan karya peserta didik yang tersusun secara sistematis dan terorganisasi. Nah, ini itu dilakukan dalam kurun waktu tertentu, sehingga nantinya guru itu dapat memantau perkembangan dari keterampilan siswa itu pada setiap tahunnya atau secara berkala gitu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.